Kalau hidup ini memang adalah pemberian cuma-cuma bagi orang percaya, lantas apakah ini berarti tindakan kita atau perbuatan kita itu tidak mempunyai konsekuensi apapun bagi diri kita sendiri dan orang lain? Let's dive deeper into the verse and verse. Selamat datang pada episode ke-11 Inverse, Pedoman Belajar Alkitab Pemuda. Pada episode ke-11 ini kita akan belajar bersama-sama dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31 dengan judul Hidup untuk Kekekalan. Video diskusi ini adalah pelengkap bagi pembelajaran Anda. Untuk itu Anda perlu mempelajarinya secara pribadi untuk memperoleh pengalaman yang lebih mendalam. Jika Anda belum memiliki buku Inverse versi cetak, Anda dapat memperolehnya melalui pemimpin sekolah sahabat jemaat masing-masing, dan Anda juga bisa DM ke Instagram kami @inversebible_id. Atau jika Anda ingin memiliki versi digitalnya, Anda bisa mengunduhnya melalui link yang ada di deskripsi video di bawah ini. Baik, kita akan berdiskusi dan saya sudah bersama dengan Pendeta Victor. Shalom Pak Pendeta. Shalom Kak Alicia, bagaimana kabar? Puji Tuhan, baik Pak Pendeta. Shalom juga untuk teman-teman Inverse kalian yang menyaksikan. Dan kita akan mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas berkat pimpinan-Mu. Kami memohon hikmat yang berasal daripada-Mu untuk boleh memahami, mengerti apa isi hati Tuhan yang ingin Kau sampaikan kepada kami melalui perumpamaan yang akan kami pelajari bersama-sama ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik sahabat Inverse, kita akan belajar dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Sahabat Inverse boleh bukanya bersama-sama kami di tempat masing-masing. Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang ke situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Baik,
untuk perumpamaan pekan ini seringkali dipakai sebagai dasar untuk menjelaskan keadaan seseorang sesudah kematian ya Pak Pendeta ya. Seringkali seperti itu. Tapi kita sudah belajar sepanjang triwulan ini bahwa ini adalah suatu perumpamaan. Dan Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk menjelaskan sesuatu agar lebih mudah pastinya dipahami dan dimengerti oleh orang-orang pada zaman itu. Dan dia akhirnya menggunakan sesuatu yang familiar, yang menjadi audiensnya gitu kan ya, sesuatu yang familiar oleh audiensnya. Nah sebenarnya intisari dari perumpamaan ini apa sih Pak Pendeta? Oke. Jadi untuk perumpamaan ini kita bisa melihat bagaimana Yesus Kristus secara kontekstual menggunakan cerita-cerita rakyat dari bangsa Yunani yang waktu itu juga banyak versi-versi cerita bagaimana keadaan orang yang sudah meninggal, apa yang dilakukan oleh orang yang sudah meninggal di alam yang lain. Banyaklah cerita versi-versi di luar kekristenan, dan bahkan orang Kristen banyak juga yang akhirnya terpengaruh dengan cerita-cerita seperti ini. Tetapi kita tidak sedang membahas doktrin keadaan orang mati, tapi hal yang perlu kita pahami dari perumpamaan ini adalah sesungguhnya siapapun dari antara kita, baik ataupun jahat, semua orang yang sudah mati kelak akan dibangunkan oleh Allah untuk menerima upah sesuai dengan apa bagiannya. Sebahagian dibangunkan untuk kehidupan kekal, dan sebahagian lagi dibangkitkan atau dibangunkan dari kematian untuk hukuman, yaitu kematian kekal. Jadi Yesus tidak sedang mengajarkan sesuatu keadaan orang yang sudah meninggal seolah-olah ada percakapan yang nyata atau sesuatu yang real lah. Ada orang yang sudah meninggal masih bisa bercakap-cakap atau ngobrol-ngobrol dengan orang yang sudah meninggal yang lain di alam yang berbeda. Tidak, ini hanya sebuah perumpamaan yang menggambarkan seperti Kak Alicia katakan tadi, di dalam pikiran para pendengar Yesus waktu itu sudah banyak cerita versi tentang keadaan orang mati sesudah ajaran-ajaran dari Yunani kuno dan segala ajaran-ajaran yang lain di luar kekristenan yang itu digunakan oleh Yesus supaya mereka paham kalau kamu hidup, selama kamu hidup, apa yang kamu lakukan itu kamu harus pertanggungjawabkan setelah kematian itu. Jadi ini sebenarnya pokoknya Pak Pendeta ya. Berarti apa yang kita lakukan ini sebenarnya ada hubungannya dengan apa yang nanti akan terjadi pada kita dong ya Pak Pendeta ya. Apa yang akan terjadi pada kita dan apa yang orang-orang sekitar kita akan tanggapi. Karena tadi Pak Pendeta singgung ada bertanggung jawab gitu. Kita bertanggung jawab, perbuatan kita ini adalah pertanggungjawaban terhadap diri kita sendiri dan bertanggung jawab juga kepada apa yang orang lain akan saksikan ya Pak Pendeta. Untuk itu prinsip tentang hidup untuk kekekalan, bukan hidup kalau misalnya hidup untuk kekekalan ini yang dapat kita pelajari melalui perumpamaan ini sebenarnya apa? Oke. Jadi dalam kisah Lukas pasal 16 dalam perumpamaan orang kaya dan Lazarus, ada yang menarik di sini bahwa orang kaya itu tidak dikasih tahu namanya siapa. Betul. Hanya disebut orang kaya. Kalau di ayat bagian 19 tadi, orang kaya itu selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Jadi kalau kita bayangkan sekarang, orang kaya ini adalah yang tidak habis-habislah uangnya. Punya gambaran dari pakaiannya, dia kelihatan orang kaya karena pakaian yang sangat mewah. Dan setiap hari mereka ya berpestalah, makan makanan yang nikmat mewah. Nah, Lazarus ini menunggu di pintu rumah orang kaya ini sisa-sisa makanan yang jatuh. Artinya ada satu perbedaan yang kontras dalam kehidupan kita ini. Ada orang yang sangat menikmati kemewahan dan kecukupan yang sangat berlimpah-limpah. Di sisi yang lain hanya jarak mungkin beberapa meter, di sebelahnya ada seorang yang miskin yang hanya mengharapkan makanan sisa atau yang jatuh, remah-remah yang jatuh untuk bisa dia makan supaya dia bisa terus hidup. Begitulah gambaran yang dibuat oleh Yesus tentang keadaan di dunia ini, yang menggambarkan ada satu kelompok manusia
yang hanya hidup untuk dirinya sendiri, tidak mau memikirkan keperluan orang lain, saudara-saudaranya di sebelahnya. Inilah yang sedang ditegur oleh Yesus. Yesus sedang menegur orang Israel, orang-orang yang ada di situ. Kita seperti orang kaya. Kita menikmati segala sesuatu, tapi kita tidak peduli dengan orang lain. Kamu tidak peduli dengan nasib orang lain, keadaan orang lain. Nah, hati-hati, Yesus ingin memberikan membuka pikiran mereka, hati-hati. Jika kamu menghidupkan kehidupan seperti itu, maka keadaan dalam perumpamaan, cerita dalam perumpamaan ini yang akan terjadi kepada kalian, kepada kamu yang mengabaikan orang-orang yang berkekurangan di sekitarmu. Jadi, ini sangat jelas sekali keadaan situasi kehidupan orang-orang waktu itu. Memang banyak orang-orang yang hidupnya di masa itu tidak peduli dengan keadaan orang lain, tidak memperhatikan keadaan orang lain. Jadi Yesus tidak sedang menonjolkan soal diskusinya orang mati yang sudah meninggal itu, tidak, tapi ingin mengajarkan apa yang kamu perbuat semasa hidupmu, apa yang kamu lakukan semasa hidupmu, itu akan kamu diperhadapkan kepada Allah di surga. Kamu akan menikmati apa yang kamu perbuat di tengah-tengah dunia ini. Kira-kira itu yang mungkin secara ringkas disampaikan dalam perumpamaan. Apalagi Pak Pendeta pada saat itu, pada zaman itu memang orang yang berkekurangan, orang yang sakit itu dianggap sebagai kutukan ya. Sedangkan orang yang berkelimpahan itu adalah, wah saya sudah safe, Tuhan mengasihi saya gitu ya. Sedangkan yang sakit itu mereka abaikan karena kamu udah dikutuk. Jadi sudah tidak ada kasih lagi ya untuk mengasihi orang-orang yang ini ya Pak Pendeta ya. Iya, konsep dari mereka memang seperti Kak Alisa katakan, kita tekankan ulang, mereka punya kepercayaan, satu konsep paham yang mungkin sangat keliru lah. Ukuran berkat Tuhan itu dinilai dari apa yang mereka jalani dalam hidup. Mereka yang kaya, yang berkelimpahan, artinya mereka diberkati Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Artinya mereka adalah orang-orangnya Tuhan. Mereka yang hidupnya miskin, bahkan berpenyakitan, jorok, itu adalah orang-orang yang ditolak Tuhan atau jauh dari Tuhan. Artinya mereka bisa melihat apa dan kemana nasib daripada orang-orang yang kelihatan di dunia ini sesuai dengan apa yang mereka tampilkan. Ini yang Yesus mau tolak, yang ingin Yesus mau sampaikan, mau clearkan. Bukan seperti itu cara Allah dalam apa? Dalam memberkati umat-umat. Tidak cara seperti itu, tidak. Oke, Pak Pendeta, untuk itu tadi kan kita sudah singgung, berarti apa yang kita lakukan ini memang sebenarnya ada konsekuensinya kan ya Pak Pendeta ya. Nah, bagaimana kita memahami pelajaran hari ini dengan tidak tanpa menganggap bahwa hidup kekal itu karena apa yang kita lakukan gitu. Salvation by works. Harusnya kan salvation by grace. Keselamatan atau hidup kekal itu adalah karena anugerah. Tapi bagaimana cara kita untuk tidak melihat bahwa untuk hidup kekal gitu, untuk dapat keselamatan saya harus itu karena perbuatan saya gitu. Bagaimana cara kita memahami perumpamaan ini? Ya. Jadi itu yang tadi ingin dijelaskan oleh Yesus, bahwa keselamatan itu bukan kamu yang menentukan atau bukan yang kamu lihat di depan matamu. Kamu bisa melihat orang yang berkelimpahan itu seolah-olah itulah orang yang paling diberkati Tuhan, atau hidupnya itu adalah hidup yang disetujui, direstui oleh Tuhan. Tidak, bukan seperti itu caranya. Keselamatan itu adalah kasih karunia. Tapi selama kita hidup di dunia ini, kamu harus menggunakan segala kesempatan yang ada untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Itulah buktinya kita sudah menerima kasih karunia Allah itu dalam hidup kita. Itu yang secara simpel mungkin disampaikan dalam perumpamaan ini. Baik, jadi sahabat Inverse, kita harus mengamalkan kasih itu sebagai bentuk kesempatan kita boleh berlaku kasih kepada orang lain karena kita sudah diselamatkan. Jadi ketika kita memang sudah mendapatkan kesempatan ini, marilah kita semua mengerjakan kasih itu dan kita boleh hidup untuk menerima kekekalan itu. Baik, kita akan lanjutkan diskusi kita setelah yang satu ini. Bosen?
ngantuk, malas, nggak ngerti? Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Terima kasih sahabat Inverse untuk tetap bersama-sama dengan kami. Mari kita lanjutkan diskusi kali ini. Tadi kita sudah membahas apa yang Alkitab katakan tentang bahwa apapun yang kita lakukan saat ini pastinya juga menentukan masa depan kita, karena kita ini hidup untuk kekekalan gitu ya Pak Pendeta. Dan mengacu pada ayat terakhir di ayat 31, dijelaskan bahwa menjalani hidup untuk kekekalan ini kita tidak seharusnya bergantung pada mujizat, melainkan kita harus bergantung pada kesaksian yang ada dalam firman Tuhan ya Papan. Sebenarnya apa sih bahayanya ketika kita ini memang bergantung pada mujizat? Kita hanya melihat mujizat, kita baru percaya gitu ya Pak Pendeta. Mungkin ada pengalaman yang bisa diceritakan lewat pertanyaan ini. Oke. Di ayat yang ke-31 tadi itu, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Di zaman modern sekarang ini, orang-orang muda tidak lagi segampang dulu untuk menerima sesuatu dan langsung dipercaya. Generasi sekarang menuntut apa yang kita ajarkan, apa yang kita sampaikan harus ada bukti nyata. Harus bisa dibuktikan. Itu berpengaruh juga dengan keimanan, kerohanian. Maka kalau Yesus betul-betul mengasihi orang sakit itu harus sembuh. Itu adalah bukti yang dituntut oleh orang-orang yang hidup di zaman kita sekarang. Makanya banyak gereja sekarang sedang menawarkan karya mujizat yang katanya mujizat. Ini adalah mujizat dari Tuhan, mujizat-mujizat yang selalu dijual dalam arti tanda kutip, dijual untuk aktivitas pelayanan, dan itu menarik banyak perhatian orang-orang muda. Lah, apakah kita bergantung seperti ini untuk kehidupan kerohanian kita? Ayat ini memberikan satu gambaran bahwa sekalipun orang yang bangkit dari kematian muncul, itu tidak akan bisa mempengaruhi atau membawa pertobatan kepada orang-orang yang tidak memberikan hatinya kepada Tuhan. Jadi bukan karena mujizat, bukan karena ada orang yang diutus. Perumpamaan ini menggambarkan seperti ini.
sudah ada kesaksian Musa dan Abraham, yang diartikan itu adalah firman Tuhan. Kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, semua isi firman Tuhan ini sudah ada. Hanya itulah yang dimiliki oleh Tuhan untuk kita baca, pelajari, dan kita bisa percaya. Kalau harus mengandalkan orang dari luar datang, orang yang mati dibangkitkan untuk mengkhotbahkan orang-orang yang seperti yang disebutkan tadi itu, bisa saja mereka tidak akan mau terima. Tidak mungkin juga mereka langsung percaya kalau mereka sudah menolak apa yang ditulis dalam firman Tuhan ini. Kalau mereka tidak pernah belajar dari firman Tuhan ini, mereka juga tidak sanggup diubahkan oleh orang yang datang untuk memberitakan kabar. Jadi intinya adalah, apakah mereka mau belajar dari firman Tuhan yang sudah ada? Kalau mereka sudah belajar firman Tuhan, mereka akan diubahkan, mereka akan percaya, mereka akan mengikut Tuhan. Jadi firman itu yang mengubahkan dan menyelamatkan ya Pak Pendeta ya. Bukan dari unsur lain dari luar melalui orang lain, tapi dengan kita belajar firman itu sendiri, itu akan menyelamatkan kita dan kita ajarkan orang lain, membawa pengertian kepada kita. Ya, membawa pengertian. Luar biasa. Dan terakhir Pak Pendeta, bagaimana kenyataan bahwa hidup kita ini kan terbatas, dan karena keterbatasan ini harusnya mempengaruhi prioritas kita dalam hidup. Apakah Pak Pendeta ada tips praktis untuk sahabat-sahabat Inverse ya, dalam menentukan prioritas sehari-hari sebagai seorang Kristen yang percaya bahwa kita ini hidup untuk kekekalan, bukan hidup untuk dunia ini? Oke. Bicara tentang tips itu, kalau kita menggunakan perikop ini, jadi kita lihat tadi bahwa orang kaya itu bukan dia tidak binasa karena kekayaannya, bukan karena dia kaya. Lazarus diselamatkan bukan karena dia miskin, tapi apa yang mereka lakukan dalam hidupnya bagi yang kaya dan apa yang mereka lakukan bagi hidupnya waktu miskin. Artinya kita harus bisa memprioritaskan sesuatu yang penting dalam hidup kita ini terhadap orang lain. Apa sih yang saya lakukan untuk orang lain selama saya hidup? Apa sih yang sudah perbuat untuk orang lain selama saya hidup? Maka sahabat-sahabat Inverse, orang-orang muda, kita diberikan banyak kesempatan hidup di dunia ini. Maka apa yang menjadi prioritas kita adalah hidupmu harus menjadi berkat bagi orang lain. Pekerjaanmu harus menjadi berkat bagi orang lain. Talentamu harus bisa menyelamatkan orang lain. Semua dalam hidup kita ini harus bisa membawa pengaruh yang baik bagi orang lain. Jangan seperti orang kaya itu, berkelimpahan katanya, semua dia miliki, apapun yang dia mau makan ada, apapun yang dia inginkan bisa dia lakukan. Tapi di sebelahnya ada orang yang sangat miskin, yang berpenyakitan, tidak bisa melanjutkan hidup karena kelaparan. Ini sungguh sangat tragis, menggambarkan keadaan hidup kita sekarang di dunia yang sudah sangat individualisme ini. Bahkan kita sendiri sedang hidup di dunia yang sangat mementingkan diri. Pelajaran sangat penting. Maka prioritas kita adalah hidupku harus berguna untuk orang lain. Bahkan di pelajaran Inverse sebelumnya, di episode sebelumnya kita sudah membahas ya Pak Pendeta, bahwa hidup kita ini melayani untuk, kita punya fokus adalah untuk menyelamatkan satu jiwa ya Pak Pendeta. Satu jiwa. Untuk itu prioritas kita sekarang. Tidak boleh lagi mengabaikan siapapun. Jadi jangan, kalau Kak Alicia pergi pulang ke rumah nanti dalam perjalanan, lihat di kendaraan umum, lihat semua orang hidup sendiri-sendiri. Tidak ada kesempatan untuk ngobrol lagi dengan orang lain. Semua tertutup untuk diri. Bayangkanlah kita di sebuah kendaraan yang besar, jumlah puluhan ratusan, tapi tidak ada satupun yang berkomunikasi satu dengan yang lain, karena masing-masing hanya menikmati hidupnya untuk dirinya, dan dirinya tidak membutuhkan lagi orang lain di sekitarnya untuk mempengaruhi dirinya. Inilah hidup dunia yang kita sedang hadapi. Maka kita tidak bisa seperti itu, tidak boleh seperti itu. Maka saya harus memiliki manfaat untuk orang lain, entah dalam bentuk apapun. Di tempat saya bekerja, di tempat saya berkuliah, di mana saya sedang bersekolah, di mana saya tinggal, harus bermanfaat. Itulah panggilan dari perumpamaan ini. Amin. Baik Pak Pendeta, terima kasih untuk jawabannya, dan tidak terasa kita sudah sampai pada
penghujung episode ke-11 hidup untuk kekekalan. Dan mungkin Pak Pendeta boleh sampaikan satu closing statement untuk sahabat Inverse. Oke, sahabat Inverse, kalau sahabat-sahabat boleh membaca juga dalam teks pelajaran kita, ada satu kalimat begini. Uang tidak bisa dibawa ke dalam hidup yang berikutnya. Uang, harta, dan apapun jabatan tidak bisa kita bawa dalam kehidupan yang akan datang. Dan kemudian, mengapa penting orang kaya ini menjadi satu sorotan untuk kita harus perhatikan? Orang kaya itu mempunyai segala sesuatu yang dapat dibeli dengan uang. Dia sangat kaya. Tetapi ia tidak memiliki kekayaan yang akan dapat membuat perhitungannya benar di hadapan Allah. Maka orang yang kaya itu, dia bukan karena kaya menjadi binasa, tidak. Tapi karena dia tidak memanfaatkan kekayaannya untuk menopang kehidupan orang lain. Tidak dia gunakan untuk membawa kebaikan bagi orang lain. Jadi bukan karena kekayaannya. Yang miskin juga tidak bisa digunakan kemiskinan untuk meminta belas kasihan dari Allah. Tidak juga. Miskin ataupun kaya, gunakan hidupmu membawa pengaruh yang baik bagi orang lain. Maka setiap kehidupan manusia di dunia ini tidak lagi ada yang akan dikecualikan. Semua harus mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat selama hidup, karena Allah akan membangkitkan kita kelak setelah kematian untuk diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah kita perbuat selama ini. Kalau kita memperbuat hal-hal yang benar dan baik, kita akan diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan kekal itu. Kalau kita memilih untuk kehidupan yang membawa hal-hal yang buruk kepada orang lain, berarti kita menolak kebenaran dan kasih karunia Yesus Kristus itu. Inilah yang menjadi kalimat terakhir dari kita untuk pelajaran 11. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta sudah bergabung bersama-sama dengan kami, dan juga terima kasih banyak untuk sahabat Inverse kalian yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami. Biarlah kita boleh memohon dari Tuhan untuk boleh memimpin hidup kita, memprioritaskan hal-hal yang baik yang datang dalam hidup kita, dan juga kita boleh menjadi berkat bagi orang lain karena kita hidup untuk kekekalan, bukan hal yang sementara di dunia ini. Amen. Pak Pendeta boleh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya Tuhan sangat mengasihi kami, sahabat-sahabat orang muda, dimanapun berada yang sudah mendengar dan mempelajari seluruh rangkaian pelajaran sepanjang pekan ini. Kami percaya Tuhan akan menolong kami untuk mengerti dengan baik. Sesungguhnya kehidupan kami yang ada di dunia ini adalah sebuah ujian untuk boleh berguna, bermanfaat, berdampak yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Apapun yang kami miliki Bapa, kami mau berjanji, kami akan gunakan sepenuhnya untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran berharga. Berkati Kak Alicia, berkati kami semua yang sudah menyaksikannya, dan Tuhan akan terus menyertai kehidupan kami selanjutnya. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih sahabat Inverse. Sampai berjumpa pada episode selanjutnya. And remember to always dive deeper into the verse Inverse.